Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian, kita akan masuk satu tema baru, walaupun ini ada kelanjutan dengan tema-tema sebelumnya, yaitu masalah amanah. Setelah panjang lebar, kalau jenengan masih ingat apa yang kita kaji ini, amanah itu adalah segala sesuatu yang Allah bebankan kepada kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Itu amanah. Jadi macam kita pada siang ini merespon, melaksanakan perintah Allah, salat duhur berjamaah di masjid, berarti kita menjalankan amanah kehidupan ini. Wa nahyin, begitu pula amanah itu segala sesuatu yang Allah bebankan kepada kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi kalau kita terhindar dari larangan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan kita melaksanakannya, menjauhinya, berarti kita menjalankan amanah ini. Kemudian dilanjutkan oleh para ulama, segala sesuatu, kullu syai'in, segala sesuatu yang terkait dengan urusan wa sya'nin min din wa dunya, perkara-perkara yang ada hubungannya dengan urusan agama. Ini juga sudah kita bahas. Urusan agama itu, agama ini Bapak tidak hanya salat saja. Agama ini tidak hanya kita berada dalam masjid, tapi dalam agama ini ada akidah, ada iman. Jadi orang yang selalu menjaga imannya, menjaga akidahnya, berarti dia menjalankan amanah agamanya. Di agama itu juga ada ibadah. Macam sekarang, sebagaimana saya katakan tadi, kalau kita beribadah dan ibadahnya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita, tidak mengada-ngada ibadah itu, berarti kita menjalankan amanah agama ini. Dalam agama ini ada iman, ada ibadah, ada akhlak. Kita tinggal bertanya, apakah akhlak kita ini akhlak yang sesuai dengan agama ini, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah? Akhlak ma'allah, akhlak kita dengan Allah, akhlak kita antar sesama manusia, akhlak kita dengan binatang, akhlak kita dengan alam ini. Ikutin saja Pak, langkah-langkah kita ini mengikuti apa yang diperbuat Rasulullah. Ini kebetulan bulan Rabiul Awal, besok Jumat akan ada libur nasional. Kita diajak untuk bersama-sama memperingati lahirnya manusia ideal, manusia yang menjadi panutan buat kita semua. Seharusnya semangat kita setiap tahun ini menjadi umat yang rahmatan lil alamin, berakhlak. Ya, walaupun dalam sehari dua hari ini kita dikagetkan dengan kejadian-kejadian di luar nalar kita. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran penting bagi kita apa yang terjadi, walaupun masih mencekam sampai saat ini. Tapi insya Allah akan ada jalan keluar yang diridhoi. Mungkin barangkali momentum Rabiul Awal ini momentum untuk kita bersama-sama mengikuti apa yang
laksanakan Rasulullah. Akhlak dengan Allah, akhlak antar sesama manusia, akhlak dengan binatang, dan akhlak dengan alam ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh buat kalian semua pada sosok Rasulullah ada teladan yang baik, contoh yang baik, panutan yang baik. Kalau kita semua berharap ingin berjumpa dengan Allah, ikuti Rasulullah. Kalau kita nanti di hari akhirat ingin masuk surganya Allah, ikuti Rasulullah. Akhlak, Pak. Jadi agama ini ada iman, ada ibadah, ada akhlak. Di agama kita juga ada muamalah. Apa muamalah ini? Kita ini makhluk sosial. Pasti satu sama lain ada interaksi sosial. Ada utang piutang, ada jual beli, ada transaksi, ada notarier, segala macam. Kerja kita di kantor, ini semuanya ini amanah. Dan ikutin, Pak, langkah-langkah kita ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Makanya ulama-ulama kita dalam kitab fikih itu tidak hanya membahas fikih salat, tidak hanya membahas fikih ibadah, fikih taat, atau fikih puasa, fikih umrah, fikih haji, fikih zakat. Tapi setelah itu juga ada fikih namanya fikhul buyu, babul buyu, bab jual beli, babul munakahat, babul nikah, bab pernikahan, sampai babut talak. Ini kan semua muamalah kita di keseharian. Andai kata nanti terjadi kesalahpahaman di antara kita, kalau orang beramanah terhadap agama ini, saya ingin diselesaikan sesuai dengan aturan agama kita. Indah ini Bapak jamaah sekalian. Ini amanah, amanah yang harus kita pegang. Kemudian ditutup oleh para ulama, wa sya'nin min dinin wa dunya. Perkara-perkara yang ada hubungannya dengan urusan agama dan urusan dunia. Dunia ini, Pak, dunia. Dunia yang sambian hidup di atasnya ini. Ya, kebetulan kita berada di Surabaya. Surabaya ini dunia, Pak. Di atas dunia ini ada rumah kita, itu amanah. Di atas dunia ini kita punya mobil, berjalan di atas bumi ini mobil itu amanah. Di dunia ini kita bangun masjid, masjid ini amanah. Ini dunia jemaah sekalian. Ya. Pastikan urusan dunia ini kita ikat, Pak, dengan nilai-nilai agama. Inilah makna pemahaman amanah yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Maka izinkan saya melanjut tema ini tentang amanah yang sering dilupakan pula, Pak. Karena kita makhluk sosial seperti ini, tidak ada di antara kita yang kemudian bisa steril dari dosa, dari kesalahan. Justru maksumnya kita ini, terbebasnya kita ini dari dosa dan salah, manakala satu sama lain saling mengingatkan. Namanya al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Menyuruh orang berbuat baik, ini amanah. Dan mencegah terhadap kemungkaran, ini juga amanah yang ada di benak kita semuanya, ma'asyar muslimin, masing-masing kita pribadi. Tapi sayang, terkadang bab dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini seakan-akan hanya tugasnya ustaz, tugasnya para kiai, para mubaligh, para dai. Padahal ini tugas kita semua jemaah sekalian. Kalau ustaz, Pak, kemungkarannya setiap saat, ya, setiap menit, setiap jam ada kemungkaran. Lalu nunggu ustaznya pengajiannya sebulan sekali, tidak nyambung jemaah sekalian. Seharusnya masing-masing kita berperan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Justru inilah misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah dan jenengan semua dilegitimasi oleh Allah menjadi sebaik-baik umat yang muncul di tengah-tengah umat yang ada ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini Al-Imran ayat 110. Kalian semua adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat, Bapak. Kita ini dilegitimasi oleh Allah yang menciptakan kita, diakui oleh Allah, kita ini umat terbaik. Kapan itu
khairiyah itu akan berlangsung terjadi, legitimasi Allah, pengakuan Allah itu melekat pada kita umat Islam kalau kita menjalankan amanah ini. Ta'muruna bil ma'ruf, terus menerus menyuruh orang berbuat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, terus menerus mencegah terhadap kemungkaran. Jangan lupa juga wa tu'minuna billah, terus menerus selalu menjaga imannya kepada Allah. Kenapa tu'minuna billah ini juga disebut oleh Allah? Karena banyak juga Pak orang di luar kita juga beramar ma'ruf, bernahi 'anil munkar, tapi tidak ada iman. Dia tidak punya nilai di mata Allah. Kita ini punya iman, cuma amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak jalan. Apalagi Bapak, mohon maaf, kita ini umat Islam terbanyak di dunia secara jumlah, quantity, ya, secara jumlah Bapak. Ini orang Yaman Pak, masyarakat Yaman yang asli Pak ya, dikumpulkan semua dengan Oman, dengan Dubai dan Abu Dhabi, Emirat Arab, dengan Qatar. Qatar penduduknya tidak sampai 1 juta Bapak. Qatar, kemudian apa namanya, Kuwait, Bahrain, ya, Irak, negeri Syamnya, ada Palestina, ada Syria, ada Yordan, ada Lebanon, terus ke Arab Afrikanya, Mesir, Sudan, Aljazair, Tunis, Maroko, itu dikumpulkan semua. Kita masih paling banyak jemaah sekalian. Tapi mohon maaf, bagaimana kita merasa menjadi umat terbesar di dunia ini, ma'asyar muslimin? Kita merasa asing Pak. Kita merasa umat yang terpojokkan. Setiap ada kejadian-kejadian selalu kita yang kemudian menjadi tuduhan oleh umat-umat yang lain. Kenapa? Boleh jadi ayat ini tidak kita jalankan. Amar ma'ruf nahi mungkar dan menjaga iman tidak kita jaga. Pak, ini bangsa yang santun, ya, bangsa Melayu, ya, bangsa yang dikenal Pak. Orang-orang kita ini Pak kalau pergi ke Mekah, ke Madinah, itu semua negara ngelihat betapa rukunnya kita, betapa akrabnya kita, betapa santunnya kita, mengalahnya kita. Tapi kenapa kok dalam pekan-pekan ini kita kok dikejutkan dengan kejadian-kejadian seperti ini? Boleh jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak terjadi, tidak berjalan Bapak. Saya tidak bisa bayangkan saudara, kalau kemudian pengajian seperti ini Bapak, setiap duhur ada di semua masjid seluruh Indonesia ini. Di Indonesia ini Bapak ada ratusan ribu, ada mengatakan hampir 1 juta masjid. Saya kebetulan pemerhati masjid. Kampus kami juga mencetak imam masjid. Salah satunya imam kita ini Pak adalah alumni kami ini. Imam tidak hanya sekedar imam, tapi imam yang juga bisa ngatur dakwah masjid. Imam yang tahu tentang konten kebersihan masjid, manajemen masjid, ngelola keuangan masjid, ya, dan lain sebagainya. Imam yang bisa menjembatani antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain, imam yang bisa memandikan jenazah, imam yang jadi mufti di situ. Sehingga saya banyak faham Pak. Ini masjid alumni kami sekarang ini hanya 100 berapa jamaah, sekalian menyebar di 24 provinsi. Tapi satu-satu masih butuh ratusan ribu imam. Saudara sekalian, oke, saya tidak bicara imamnya, tapi andai kata imam ini Pak kemudian bisa mewarnai masjidnya, ngajak umat ini amar ma'ruf jalan, dan semua datang ke masjid, kebaikan ini ditularkan. Mohon maaf, macam sekarang jamaah sekalian, kalau masing-masing kita ini Pak ngajak, ini kan kebaikan Pak ya, sampai salat zuhur berjamaah di masjid, kebaikan Pak. Tapi mohon maaf, kebaikan hanya dinikmati oleh kita sendiri. Nah, kita bisa salat zuhur, coba jangan bergerak sedikit. Saya harus bisa mengajak 1 orang saja. Asar nanti saya mengajak 1 orang yang tidak pernah ke masjid, saya ajak 1 orang saja Pak. Insya Allah asar nanti 2 kali lipat jumlahnya jamaah sekalian. Besok begitu lagi Pak. Insya Allah 5 waktu masjid jadi penuh ma'asyar muslimin sebagaimana Jumatan. Tapi kadang-kadang banyak di antara kita ketika ada kebaikan dinikmati sendiri Pak. Oke, mungkin terlalu jauh ini jemaah sekalian. Kita di rumah saja Bapak, di rumah saja. Dengan bisa salat zuhur Pak berjamaah. Apakah anak kita Pak salat zuhur berjamaah? Lu gimana Ustaz? Kan ada HP sekarang Bapak. Mainkan HP kita Bapak.
Mainkan WhatsApp kita pada anak kita. Duhur sudah tinggal 1/4 jam lagi, ayo berwudu, siap-siap ke masjid. Ini amar ma'ruf. Perkara nanti anak kita merespon atau tidak bukan urusan kita. Yang penting saya menyampaikan, beramar ma'ruf. Termasuk juga nahi anil mungkar, kemungkaran. Jangan kemudian didiamkan kemungkaran ini, ma'asyiral muslimin. Kata Nabi, as-saqitu al-haq, orang yang mendiamkan kebenaran, ada keburukan kita diamkan, tidak kita cegah untuk menuju pada kebaikan dan kita diam. Kata Nabi, syaitanun akhras, itu setan yang bisu. Setan Pak, tapi bisu. Na'udzubillah. Karena kita tidak ingin dikatakan setan, jamaah sekalian. Saudara, saya takut berbicara seperti ini. Ada sebuah hadis Bapak, ini waktunya sudah habis ya. Ngeri sekali ketika saya baca hadis ini. Dan sepertinya ini menimpa pada kita saat ini. Walaupun kita tidak boleh putus asa, harus bangkit, ma'asyiral muslimin. Ini hadis riwayat Abu Hudzaifah ibnu Yaman, riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Albani mensahihkan hadis ini. Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada pada tangannya, kata Nabi. Demi Allah, kata Rasulullah. Sampai bersumpah Nabi, Bapak. La ta'murunna bil ma'ruf, hendaklah masing-masing kalian ini mengajak kepada kebaikan. Jangan dinikmati sendiri kebaikan itu. Setiap ada peluang kebaikan, Pak, ajak orang. Orang itu mau ikut atau tidak bukan urusan kita. Sebab yang ngasih hidayah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wala tanhawunna 'anil munkar. Hendaklah masing-masing kalian, kata Nabi, harus mencegah terhadap kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Bisa mencegah dengan tangan, tak bisa dengan mulut, Pak, dengan lisan kita ngasih nasihat, tidak bisa munculkan rasa benci dalam hati kita. Saya tidak suka dengan perbuatan ini. Dan kita tidak bergabung dengan kemungkaran itu. Itu pun kata Nabi selemah-lemahnya iman. Artinya kita harus terlibat, Pak, dengan nahi mungkar ini. Kalau tidak, kata Nabi, kalau amar ma'ruf nahi mungkar tidak berjalan, walaupun kita ini, Pak, khusyuk tiap malam tahajud, 5 waktu di masjid, Qur'annya 1 juz kita baca tiap hari, tiap Ramadan mungkin kita umroh, tiap 2 tahun sekali kita haji, duha dilaksanakan, tapi amar ma'ruf nahi mungkar tidak kita tegakkan, na'udzubillah. Apa kata Nabi? La yushikunna Allah ayyab'atha 'alaikum iqaban minhu. Saya khawatir nanti Allah akan memunculkan teguran kerasnya kepada kalian. Ini sekarang, Pak, kita ini seharusnya menjadi umat yang rahmatan lil alamin, merasa tidak aman di negeri sendiri, jamaah sekalian. Saya kemarin Jumat kebetulan ada undangan di Solo, Bapak. Undangan pulang langsung Sabtunya, mencekam betul, berangkatnya dan pulangnya mencekam, jamaah sekalian. Walaupun naik kereta, kita tidak bawa mobil, naik kereta. Telepon istri, telepon anak-anak, gimana Abi, di posisi di mana, jangan lewat sini Bi, yang itu. Mencekam. Ada apa, Bapak? Ini yang dikatakan Nabi, karena masing-masing kita diam, Pak. Banyak orang subuhan ke masjid, Masya Allah, ajaklah mantunya ke masjid juga. Ajak anak kita ke masjid, Pak. Bangunkan anak kita untuk salat subuh tepat waktu itu. Ada di antara kita hobi baca Quran setiap hari 1 juz, tapi membiarkan anaknya tidak baca Quran, tapi baca WhatsApp, main game terus. Ayo kebaikan ini kita sebarkan, minimal kepada keluarga terdekat. Kalau tidak, kata Nabi, la yushikunna Allah ayyab'atsa 'alaikum iqaban min, nanti akan muncul, Allah memunculkan di tengah-tengah mereka teguran kerasnya, azabnya. Na'udzubillah. Di riwayat yang lain, Bapak, la yab'atsanna Allah 'alaikum sultanan ja'ir, akan muncul nanti pemimpin-pemimpin yang diktator, pemimpin-pemimpin yang menghalalkan segala cara. Ngeri juga, Bapak. La yujallu kabiruhum, orang-orang tuanya tidak dihormati sama yang muda. Ya Allah, sekarang banyak dosen, Pak, guru tidak dihargai sama muridnya. Wala yurhamu saghiruhum, yang muda juga tidak dibelas kasihi sama yang tua. Anak di mana, orang tua di mana, Pak. Anak mau tidak mau tahu orang tua saat ini, jemaah sekalian. Guru hanya sekedar ngajar, Pak, faham tidak tahu, yang penting saya terima gaji pulang. Tidak ada rahmah.
Nah, yang paling saya takuti, "Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Kalian berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah." Doa kalian tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak kita jalankan bersama-sama. Saudara, ini mukadimah dulu dari saya. Sudah setengah jam lebih saya berbicara. Hati-hati Bapak, ayo sesuaikan dengan kemampuan kita. Pokoknya sesuatu yang baik Bapak sebarkan pada orang lain. Ada pengajian, sebar Pak, lewat viralkan Pak. Ada pengajian tanggal ini. Orang nanti mau datang tidak, minimal kita terlibat untuk menyebarkan kebaikan ini. Ada amar ma'ruf. Begitu pula ketika ada kemungkaran, kasih tahu orang. Tentu nanti saya akan bahas bagaimana cara amar ma'ruf nahi mungkar yang efektif biar tepat sasaran. Karena sekarang banyak Bapak, ada orang ingin beramar ma'ruf tapi yang muncul kemungkaran, kesalahpahaman. Ada juga orang ingin mengingkari kemungkaran tapi yang muncul kemungkaran lebih dahsyat lagi ya Mas sekalian. Nah, tentu ada adab-adabnya, etika-etikanya. Insyaallah kita bahas di bulan yang akan datang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba ya rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.